Waalaikumsalam. Selamat siang Imawan dan Imawati semuanya, salam sejahtera, salam kebajikan. Baik, di sini saya Zahratul Kamila, saya selaku moderator dari acara Impact Talks ini. Di sini saya bersama Bapak Rizky Amrila. Bapak Rizky Amrila ini subhanallah, masya Allah gitu ya, bisa memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat pada acara Impact Talks ini. Jadi uh, di sini pada tema ini ya teman-teman Imawan dan Imawati semuanya, yang dimana kondisi dakwah di era digital pada zaman sekarang ini ya teman-teman Imawan dan Imawati semuanya, di sini tuh penyampaian agama tuh tidak melalui secara langsung gitu, tapi di sini juga bisa melalui digital seperti YouTube, Instagram ataupun TikTok nih ya teman-teman. Jadi di sini untuk itu kita menghadirkan nih teman-teman semuanya Imawan dan Imawati, menghadirkan narasumber yang luar biasa yang masya Allah, yang akan menjelaskan kepada kita semua Imawan dan Imawati seperti apa sih dakwah yang seharusnya itu kan pada saat ini kan kita sudah melihat ya Bapak ya, bahwasanya banyak kiai-kiai yang memang beliau-beliau berdakwah tapi kurang gitu Pak, bukan kurang tapi kurang kayak seperti yang kemarin diviralkan gitu ya Bapak ya. Seperti yang pada umumnya kiai mencium anak kecil nih Bapak. Nah itu apakah patut atau seperti apa? Dan ada juga kiai-kiai yang malah menyelewengkan ayat suci Al-Quran seperti itu teman-teman Imawan dan Imawati semuanya. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Rizky terkait agama di ujung mikrofon teman-teman semuanya, Imawan dan Imawati semuanya. Oke, baik Bapak. Baik, terima kasih Imawati Mila. Iya, Bapak. Saya panggilnya Kak Mila ya, atau Imawati Mila. Terima kasih teman-teman IMM. Ini PK IMM FKIP tadi ya? Iya Bapak, PK ya, PK IMM FKIP. Terima kasih undangan dan invitasinya. Ini adalah seri pertama di Impact Talk. IMM PEC. Kalau bacanya berarti IMM PEC. Jadi pembicaraan atau perbincangan yang ada impact-nya, ada pengaruh dan dampaknya. Subtemanya ini adalah tentang agama di ujung mikrofon. Ya. Jadi agama itu yang disampaikan melalui mimbar-mimbar tradisional ataupun mimbar-mimbar yang secara digital. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Rizky Amrillah, mengawali kegiatan aktivis di IMM itu sejak saya di Malaysia khususnya, karena saya menyelesaikan S1-nya di Gontor. Kalau di Gontor kan dia tidak berafiliasi kepada satu ormas tertentu, tapi sebenarnya bakat-bakat ikut dan terlibat di dalam aktivitas kegiatan persyarikatan itu sudah sejak di kampung, karena bapak saya aktif di ranting dan di cabang. Setelah itu saya lanjutkan S2 ke IIUM, ke International Islamic University Malaysia. Di sanalah saya di antara bagian orang pertama yang merintis, dan tahun 2016 dan 2017 terbitlah SK PCIMM. Jadi saya ketua umum pertama, ketua pimpinan cabang istimewa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Malaysia. Dan saya ketua umum pertama. Sekarang nomenklaturnya sudah berubah. Jadi nomenklaturnya sekarang PCLM, Pimpinan Cabang Luar Negeri. Ya, IMM. Alhamdulillah hari ini estafet kepemimpinan dan keberlangsungan IMM terus ada, terus ikut dengan beberapa komunitas, paguyuban, organisasi di Malaysia. Jadi ini bentuk internasionalisasi pergerakan, terutama pergerakan IMM. Nah, yang lebih khususnya, lebih umumnya adalah pergerakan persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian saya selesai S3 kemarin 2024 November.
Baik, ini temanya adalah tentang dakwah ya, dakwah di ujung atau tadi apa? Agama di ujung mikrofon. Nah, saya lihat secara makro dan mikro nanti. Secara makronya Indonesia Islam ini adalah agama yang secara grafiknya terus tumbuh, baik itu di Indonesia, pertumbuhan-pertumbuhan dalam makna-makna yang lebih luas, tidak hanya pertumbuhan dari sisi penganutnya ya, tapi pertumbuhan dari sisi akademiknya, dari sisi kepeduliannya, dari sisi simpati dan seterusnya. Khususnya pertumbuhan-pertumbuhan penganutnya di Eropa terus bertumbuh, walaupun di satu sisi masih ada isu-isu Islamofobia, gitu kan. Kita dihebohkan 1-2 bulan terakhir ini dengan terpilihnya wali kota, mayornya New York, ya kan? Ya, wali kotanya New York itu seorang Muslim. Belum lagi di beberapa tempat, misalnya di London juga wali kotanya beragama Islam. Ini bukti bahwasannya Islam secara makro itu mengalami pertumbuhan, mengalami grafiknya semakin diterima oleh masyarakat. Kita tidak tahu penyebabnya apa, karena bentuk rasionalitas dan logiknya agama Islam, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat secara mikro di Indonesia khususnya. Di Indonesia ini kita patut bersyukur karena ada 2 organisasi Islam besar yang menjadi benteng dan tameng, terutama di dalam memberikan sumbangsi dan kiprah pemikiran, kiprah kontribusi dan seterusnya. Nah, kita sebut saja yang 2 besar itu adalah Muhammadiyah dan NU. Nah, Muhammadiyah dan NU ini, khususnya kita di Muhammadiyah, dakwah-dakwah yang disampaikan di Muhammadiyah itu tidak hanya dakwah mimbar, dakwah semua bidang dakwah, gitu ya. Dakwah kulturalnya, dakwah bilhalnya, semua dakwah. Ya, tapi kita perlu maknai dulu, perlu pahami dulu makna dakwah. Jadi dakwah itu tidak boleh kita reduksi maknanya. Reduksi itu tidak boleh kita turunkan atau tidak boleh kita kurangi makna dakwah. Dakwah itu tidak hanya penyampaian khutbah, kultum, ya di masjid, di musola atau di mana-mana pun. Jadi tidak hanya itu makna dakwah gitu ya. Dakwah itu artinya memanggil, dakwah itu artinya mengajak. Nah, mengajak itu adalah supaya orang mengajak itu kan berarti seruan. Ketika kita melakukan seruan, ajakan, otomatis orang akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ketika dia mendengarkan apa yang kita sampaikan, tercerahkan. Maka di antara slogan-slogan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah itu mencerahkan dan juga berkemajuan. Mencerahkan itu memberikan pencerahan, enlightening bahasanya kan, enlight, memberikan pencerahan. Baik, ini tentang dakwah. Jadi kita harus maknai dakwah ini terutama sebagai aktivis di persyarikatan, khususnya anak-anak IMM, ya, harus memiliki cara pandang dan persepsi berpikir dakwah itu tidak sempit maknanya, tetapi begitu luas dan sangat luas. Baik, ini biar sistematis, nggak ngalur ngidul kemana-mana gitu ya. Saya sudah siapkan beberapa panduan pembicaraan saya nanti tentang perspektif saya, perspektif bacaan yang sudah saya telusuri di beberapa literasi dan literatur, di beberapa literatur tentang dakwah-dakwah yang menganut merujuk kepada tema kita pada hari ini. Temanya adalah agama di ujung mikrofon, etika, otoritas, dan integritas dakwah di era digital. Ya, baik. Kita tahu bahwa kita hari ini hidup di tengah kehidupan yang sangat modern, kompetisi kehidupan yang cepat dan ketat. Tapi di satu sisi ada kemajuan kita di bidang teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi inilah yang membantu kita untuk lebih masif menyampaikan informasi dan pesan. Maka kita sebagai orang yang banyak terlibat di dalam dunia digital, nah kita harus lebih aktif dan proaktif menyampaikan pesan-pesan itu melalui dakwah-dakwah. Nah, baik, saya mulai dulu dengan satu potongan di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, di Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 itu bunyi ayatnya, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidak aku utus Muhammad itu kecuali untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Ayat inilah yang menjadi dasar awal untuk saya sampaikan dan kita sampaikan tentang Islam itu membawa misi rahmat bagi semua penduduk alam semesta. Tidak hanya manusia, tetapi semua apa yang ada di alam semesta. Semua makhluk, binatang, tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Semua makhluk yang ada di alam semesta. Artinya ada misi rahmat. Rahmat itu memberikan atau membawa misi kasih sayang. Di dalam dakwah pun juga ada misi-misi itu. Ada misi-misi dakwah. Nanti saya jelaskan ada sekitar 4 atau 5 fungsi di dalam dakwah gitu ya. Nah, ini nanti di sela aja kalau memang ada mau dialog atau mungkin pertanyaan-pertanyaan ya. Ya. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Kalau kita berbicara tentang dakwah, ya, berbicara tentang dakwah, maka selalu saja para dai kah, para penceramah kah, pembicara kah, maka selalu diantaranya dia akan merujuk kepada Quran surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini yang menjadi rujukan ketika para penceramah akan menyampaikan tentang bagaimana cara, strategi, metode untuk kita berdakwah. Ingat tadi di awal kita sampaikan dakwah tidak boleh dimaknai hanya sebatas berceramah, pidato, bukan. Ya, dakwah itu semuanya, dakwah dengan lisan, dakwah dengan tulisan, dakwah dengan ketikan kita melalui story, kemudian Instagram story atau pesan singkat kita yang kita ambil di dalam potongan-potongan ayat di dalam Al-Quran yang memberikan pesan-pesan kehidupan, kemudian kita tuliskan dan kita berikan quote-nya, kemudian kita sebarkan di media sosial, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Itu dakwah yang dalam konteksnya era digital. Nah, jadi kalau kita menuju ke Quran surat An-Nahl ini, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ajaklah ke jalan, maka makna di dalam ayat ini begitu luas. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ke jalan Tuhanmu itu banyak. Ke jalan Tuhanmu itu adalah beribadah. Maka sistem ajaran Islam itu kan ibadah, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Kan itu sistem ajaran Islam. Ila sabili rabbika itu ini ke sini kepada akidah. Nah, maka di dalam pesan-pesan di dalam dakwah itu memberikan pencerahan tentang bagaimana keyakinan kepada Allah. Memberikan penguatan tentang bagaimana tauhid kita kepada Allah. Itu akidah. Ya, kemudian yang kedua adalah ibadah. Di dalam ceramah, di dalam pesan-pesan yang kita sampaikan dan kita sebarkan di beberapa platform media yang kita miliki, itu juga ada kalau ibadah adalah misalnya tentang kita menyampaikan himbauan, ini bulan ini ada hari besar. Di hari besar itu nanti kita dianjurkan untuk berpuasa. Nah, itu di antara ada fungsi ibadah, kita menyampaikan informasi tentang ibadah. Maka media dan komunikasi yang ada di PP itu dia akan selalu update itu. Dia akan selalu update tentang informasi hari besar. Kemudian informasi tentang awal Ramadan, kemudian awal Syawal, kemudian juga nanti lain-lain lah. Nah, itu dengan akidah, ibadah, kemudian muamalah. Dalam konteks muamalah sosial, di Muhammadiyah sebutnya, syariatan kita sebut muamalah duniawiyah. Ya, muamalah yang interaksi dan komunikasi manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang terakhir itu adalah akhlak. Jadi itulah sistem ajaran Islam. Nah, ud'u ila sabili rabbika itu dimaknai dengan itu, mengajak kepada jalan Tuhanmu itu adalah dengan menyampaikan pesan-pesan itu. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Nah, bagaimana cara kita mengajak mereka itu? Bagaimana cara kita menggait, menarik mereka supaya mereka ikut dengan kita? Maka ada beberapa strategi jika kita menuju kepada ayat ini. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan cara yang bijak. Gitu kan? Dengan cara yang bijak itu artinya dengan kontekstual. Gitu ya. Dengan segmen siapa yang kita hadapi, itulah yang kita dakwai. Gitu. Dengan segmen anak muda, hikmah itu artinya bijak. Ya tahu kan makna bijak itu? Bijak itu ya benar-benar pas gitu ya.
pas dengan siapa yang kita hadapi. Itulah dakwah yang harus kita berikan dan kita sampaikan kepada orang lain dengan cara-cara yang bijak. Segmen siapa yang kita hadapi, itulah yang kita berikan tindakan atau kita berikan treatmentnya kepada mereka. Itu kepada konteks anak-anak muda. Jadi tidak kaku. Nabi itu kaku nggak kaku Nabi. Nabi itu nggak terlalu di dalam berdakwah itu yang jelas tidak kaku lah Nabi. Ada di dalam penjelasan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan bahwa ini bentuk ketidakkakuan Nabi di dalam berdakwah. Suatu saat Nabi itu kan sering mengirimkan surat kepada para raja-raja supaya mereka mempercayai dan menganut masuk ke dalam Islam. Nah, tradisi pada masa itu surat-surat yang masuk ke istana dan masuk ke kantor-kantor kerajaan itu harus ada stempelnya, gitu kan? Ketika tidak ada stempelnya maka tidak terima, karena ini surat mungkin nggak jelas dari mana sumbernya kan, gitu. Nah, terus bagaimana? Apa bil hikmahnya Nabi apa? Apa dengan bijaknya Nabi di dalam melihat peraturan atau prosedur birokrasi yang ada di istana ini? Diikuti Nabi nggak? Diikuti oleh Nabi. Apa buktinya? Nabi di surat itu distempel, maka Nabi itu kan di sini ada cincin. Ini penjelasan ada di dalam kitab Syama'il Muhammad. Di sini ada cincin. Di cincin itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi di dalam pesan itu nanti stok distempel gitu. Itu benar kalau tulisan ini pesan dan undangan serta ajakan ini dari Rasulullah, dan itu terbukti sah, di sana ada stempel. Nah, ini bukti kalau Nabi itu mengajak, mendakwai, menyuruh gitu kan kepada orang-orang lain itu dengan cara-cara yang hikmah. Nah, apalagi kita anak-anak YMM. Anak-anak YMM harus lebih, kan kalian lebih canggih tuh ya. Lebih canggih dalam menggunakan teknologi digital, kemudian media-media sosial juga punya, TikTok, Instagram, bahkan sudah ada yang terafiliat kali ya. Yes. Bahkan kan TikTok itu kan terbatas. Mereka yang followernya sedikit, mereka tidak bisa live gitu kan. Nah, justru yang sudah mendapatkan fasilitas atau followernya sudah banyak, kemudian dia bisa live. Nah, fasilitas itu dia manfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan. Nah, itu dengan cara-cara yang hikmah. Kemudian dengan cara-cara yang kedua, metode yang kedua, kalau kita merujuk ke Quran surat An-Nahl ini adalah dengan cara-cara bil mau'izah, dengan cara nasihat. Ya, nasihat, bukan langsung larangan, bukan langsung ancaman gitu. Tapi dengan cara-cara nasihat dulu. Biar mereka tahu dulu, biar mereka tertarik dulu. Itu dengan cara-cara yang bil mau'izah. Jadi tidak hanya bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Ya, apalagi misalnya anak muda, kalau kita langsung marahi atau kita langsung berikan ancaman, langsung kita berikan hukuman, mereka menolak gitu. Dengan cara-cara yang bil mau'izatil hasanati, dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang memberikan nasihat yang baik, ya. Apa sih quote-nya itu, mengajar bukan menghajar. Apalagi sih menggurui tapi tidak. Ya itulah kira-kira itu, saya tidak tahu lengkap gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini metode yang ketiga. Jika ada perselisihan, jika ada hal yang tidak satu pemikiran, jika ada hal yang tidak sama pandangannya, boleh kita berdebat. Ini di dalam menyampaikan dakwah, di dalam menyampaikan pesan-pesan, ajakan-ajakan atau surat-surat. Boleh kita berdebat. Tapi bagaimana cara berdebatnya? Yang ketiga adalah dengan ini menyampaikan ke jalan Allah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ya, berdebat dengan cara-cara yang baik, mengedepankan etika, lihat dengan siapa lawan bicara kita, gitu kan. Kalau orangnya lebih senior berarti menggunakan kata-kata yang lebih halus, kata-kata yang lebih sopan. Nah, hari ini selalu menjadi sorotan. Kalau ada pejabat publik, kalau ada siapapun, ya, mengeluarkan statement-statement yang kontroversial, pasti nanti dia akan menjadi dirujak oleh netizen. Maka inilah penting bagi diri kita untuk anak IMM terutama,
harus sering ada komunikasi, dialog, debat, diskusi. Gitu. Tujuannya apa? Tujuan supaya cakrawala berpikirnya ada, hazanah berpikirnya bertambah, kosakata di dalam penyampaiannya banyak. Jadi tidak atau tidak itu saja, tetapi banyak yang disampaikan. Nah, itulah maka anak IMM itu harus terbiasa untuk diskusi, berdebat, kemudian pengajian itu harus sering, itu harus menjadi makanan dan konsumsi sehari-hari. Ada isu apa, yuk kita langsung kumpul, kita bahas. Kemudian kita minta pandangan dari yang berbeda pandangan, maksudnya dari multidisiplin. Ada yang dari anak BK, dari anak sejarah, atau dari anak geografi. Misalnya hari ini misalnya ada isu tentang, nah ini kan kita hari ini ada, satu minggu terakhir ini kan ada musibah bencana di Sumatera, gitu ya, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian ada isu yang muncul bahwa ada isu tentang penebangan pohon, gitu kan? Penebangan pohon, ujungnya itulah diantara penyebab banjir bandang itu terjadi. Nah, anak-anak IMM udah mulai dari yang kecil-kecil dulu. Nah, misalnya kumpul beberapa prodi, di sana diskusikan perspektif anak geografi, bagaimana sih penurunan tanah, kenapa itu bisa terjadi, kenapa curah hujannya terlalu tinggi, terus bagaimana cara kita mengatasi, memitigasinya. Itu anak-anak geografi yang mengerti. Gitu. Kalau pendampingan tentang kecemasan, pendampingan tentang emosi, itu kan berarti anak BK diturunkan. Misalnya begitu. Ya. Kemudian banyaklah. Jadi, nah itu anaknya memang harus dilatih, harus sering ada diskusi, harus ada debatnya, harus ada silang pendapat dan pemikiran, biar ada ruang dialog dan terbiasa nanti. Ketika berbeda pendapat, kita tidak menghakimi secara personal, tapi yang kita hakimi adalah cara dia berpikir, gitu kan. Nah ini kalau kita merujuk kepada Quran surat An-Nahl. Boleh kalau kita tidak satu paham, tapi dan kita harus berdiskusi, harus ada perdebatan, harus ada dialog, harus ada perbincangan, harus ada diskursus. Ya, kalau kamu tidak setuju, apa alasannya? Kalau kamu setuju, apa alasannya? Kenapa ini bisa terjadi? Harus bisa dan pandai menyampaikan alam pikirnya dengan alasan-alasan tertentu, dan harus logis gitu. Nah, anak IMM ya sudah mulai terbiasa dengan hal-hal seperti itu, supaya nanti ketika dia sudah keluar, ketika dia sudah ada di masyarakat, atau ketika dia sudah berkiprah di tempat-tempat lain, dia akan terbiasa berbicara dan tidak malu atau tidak segan, atau mungkin dia tidak kagok ketika berbicara dengan orang lain, karena sudah terbiasa atau sudah sering dibangun milieu dan sudah dibuat atau sudah dibentuk lingkungan seperti itu. Oke, ini begitu ya. Ini tentang rujukan Quran surat An-Nahl. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin tadi Bapak sudah menyampaikan pandangan dari Quran surah An-Nahl ya, tentang dakwah itu harus dengan nasihat, harus ada hikmahnya gitu kan ya Kak. Pak, harus dengan cara yang baik juga. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana pandangan Bapak tentang kebiasaan anak muda sekarang, mungkin yang emang suka nongkrong, tapi dia sudah kita ajak nih Pak, sudah kita ajak untuk nongkrong bareng dengan kita gitu kan, seperti yang di depan kayak ngeteh bareng di depan Masjid Darul Ulum gitu. Tapi mereka malah lebih mementingkan kehidupan mereka secara dunia gitu Pak, secara liar gitu Pak. Jadi susah gitu Pak, kita ajak ke dakwah kita nih susah gitu. Bagaimana menurut Bapak? Ya, inilah yang tadi kita sampaikan di Quran surat An-Nahl itu harus metode yang pertama adalah bil hikmah, dengan cara yang bijak. Nah, menghadapi fenomena atau anak-anak muda yang hari ini memiliki kecenderungan suka nongkrong, gitu kan, atau mungkin mereka susah diajak, maka mengajak orang itu tidak cukup sekali. Ya, memberikan seruan kepada mereka itu tidak cukup sekali, berkali-kali. Sekali mungkin belum, 2 kali mungkin belum, 3 kali mungkin yang keempat kali. Nah, di sanalah peran kita sebagai pendakwa tadi ya, dalam arti yang mengajak gitu ya, menyuruh kepada kebaikan itu tidak bosan. Udah bosan saya, susah banget dia diajak, nah, berarti dia sudah menyerah.
Nah, berarti yang menyela siapa? Kita atau mereka? Nah, berarti di diri kita, di pendakwa kita yang menyela gitu. Maka harus ada endurance sebagai pendakwah itu ya. Sebagai orang yang mengajak itu tidak boleh kita merasa lelah atau tidak boleh juga kita kalah dengan sekali ngajak mereka nggak mau udah selesai, udah nggak mau saya ajak lagi males misalnya. Bukan begitu. Jadi kalau melihat situasi dan fenomena yang tadi disampaikan di pertanyaan itu, udah kalau seperti itu ajak berkali-kali. Oh berarti ada yang belum menarik bagi mereka. Kita berikan atau kita tawarkan lagi program-program, kegiatan-kegiatan atau fasilitas-fasilitas yang menurut mereka menarik nih saya kalau ikut ini gitu ya. Nah, jadi pertama jangan bosan. Terus yang kedua adalah mungkin cara kita mengajaknya itu belum menarik bagi mereka. Nah, yang ketiga kita berikan fasilitas bagi mereka atau tawaran-tawaran program yang menarik bagi mereka. Akhirnya mereka tertarik atau mengikuti, ujung-ujungnya mau. Gitu. Karena fenomena itu yang kita hadapi hari ini, khususnya kepada anak-anak muda. Yang paling dekat lah supaya mereka dekat dengan masjid gitu ya. Supaya mereka dekat dengan masjid. Atau kadang-kadang saya mengamati begini, pengajian-pengajian anak-anak IMN itu kok kadang-kadang sepi banget gitu ya. Gitu kan? Sepi yang ikut. Ya, sepi karena temanya tidak menarik atau sepi karena pembicaranya juga nggak kompeten atau mungkin ya informasi dan sebarannya belum masif. Beberapa faktor harus dilihat dulu sebenarnya. Nah, jadi itu harus dilihat ya. Nah, jadi yang seperti itulah harus menjadi perhatian bagi kita agar kita itu tidak berhenti menyampaikan pesan-pesan, tidak berhenti menyampaikan dakwah-dakwah itu. Jangan bosan lah ya. Ketika kita menyampaikan sekali, 2 kali belum, 3 kali belum. Itulah yang juga dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para nabi dan rasul juga sama seperti itu. Ya. Bukan sekali dia mendakwakan selesai semuanya ikut, enggak. Nabi Muhammad 23 tahun. Nabi Nuh berapa ratus tahun. Gitu. Berapa ratus tahun. Ya. Nah, apalagi kita gitu. Nabi aja tidak lelah menyampaikan dakwah. Nabi aja bukan hanya lelah yang mereka dapatkan. Nabi dan Rasul juga mendapatkan ancaman dan kecaman, bahkan pemboikotan, bahkan ancaman untuk dibunuh. Kita coba apa effortnya? Gitu kan? Effortnya biarin aja orang kesel mungkin kita di grup kita kita up lagi pesannya. Yuk nanti ikut kajian. Yuk nanti ikut kajian. 5 menit lagi mau kajian, ayo ikut kajian. Nah, jadi di antara triknya itulah kita up terus pesannya, gitu kan? Atau mungkin yang kedua kita berikan tawaran benefitnya kalau kamu ikut pengajian ini akan mendapatkan buku, akan nanti kita siapkan makan siang atau kita siapkan konsumsi atau nanti setelah ini akan ada kegiatan outbound atau bagaimana lah yang menarik bagi mereka gitu. Jadi itu kira-kira jawaban untuk mengatasi fenomena yang terjadi khususnya kepada kaula muda ya, anak-anak muda yang kecenderungannya suka nongkrong gitu kan, suka ya kongko-kongko di mana-mana yang justru mereka dengan kongko-kongko itu mengeluarkan duit yang banyak. Gimana kalau kita ngajak mereka di masjid pula, disediakan teh dan kopi pula, terus wifi-nya kencang pula, itu makin nyaman kan? Iya. Nah, itu. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan faktor ya Pak ya. Nah mungkin secara saya lihat-lihat nih ya Pak, dan juga ada beberapa faktor mungkin di lingkungan kali ya Pak. Nah anak-anak muda sekarang nih ternyata nih faktornya tuh kan dari mungkin latar belakang kita Muhammadiyah kali ya Pak. Nah mungkin banyak di Indonesia ataupun di kalangan saya sendiri gitu kan ya Pak. Nah mereka tuh Nahdlatul Ulama gitu kan Pak. Nah jadi mereka tuh melihat latar belakang faktor dari dakwahnya itu sendiri Pak. Itu menurut Bapak bagaimana itu Pak? Menurut pandangan saya bahwa ya, tadi sudah saya sampaikan di awal, NU dan Muhammadiyah dan NU itu kan organisasi
kemasyarakatan, organisasi Islam, ya. Nah, organisasi Islam yang besar dua ini itu menjadi sarana untuk berdakwah, gitu ya. Terlepas dari bagaimana cara mereka berdakwah, yang jelas ketika kita menampilkan dan mengajak mereka untuk ikut, untuk terlibat, untuk aktif, itu ada di diri kita masing-masing. Dengan cara bijakkah kita mengajaknya, dengan ada program yang menarik buat mereka, yang menguntungkan, kadang-kadang mohon maaf, menguntungkan di sisi duniawinya mereka, kan gitu. Jadi ada di diri kita sebenarnya. Kalau kita ingin menggait dan mengajak mereka, adalah kita tawarkan, kita sampaikan keuntungan-keuntungan, benefit-benefitnya, dan program-program yang mereka dapatkan ketika ikut dengan kita atau dengan pengajian kita. Jadi ada diri kita untuk memberikan tawaran kepada mereka agar mereka ikut terlibat dan aktif di dalam kegiatan kita. Jadi terlepas dari apa ormasnya, dari apa organisasinya, karena ketika orang memiliki keingintahuan yang lebih tinggi, dia tidak melihat dari mana organisasinya, gitu ya. Kalau dia punya kemauan, oh saya pengen belajar, di mana saya bisa mendapatkan ini? Ya, bagaimanapun dia akan kejar, bagaimanapun dia akan cari demi mendapatkan informasi dan ilmu itu. Jadi intinya ada di diri kita untuk memberikan penawaran dan program serta benefit yang mereka bisa dapatkan selama dan ikut serta aktif di dalam kegiatan yang kita adakan, gitu. Berarti itu tergantung dari diri kita. Ya, betul. Bagaimana mengajak para anak muda ataupun para umat muslim dan muslimat atau muslimin mungkin untuk bisa ikut berdakwah dengan kita dengan cara yang tadi itu ada hikmahnya, ada nasihat, kesananya, lalu juga ada benefit yang emang harus kita perlukan di dunia gitu kan ya. Terima kasih Bapak. Baik. Lalu kalau kan tadi dari dalam diri nih ya Pak, kalau misalkan dari dalam diri kita mungkin yang masih kurang gitu ya Pak, seperti apa sih Pak berdakwah yang baik itu mungkin dari dalam diri sendiri itu Pak? Ya, semuanya itu ada dua faktor jika kita ingin memotivasi diri, kan. Pertama, motivasi secara internal dan juga eksternal. Motivasi diri kita itu kan datang dari dua itu. Untuk memotivasi, kalau motivasi itu datang dari pihak eksternal, itu mudahlah mungkin kita dapatkan, gitu. Tapi yang kadang-kadang menumbuhkan dan membangkitkan semangat serta motivasi diri untuk ikut, atau mungkin ikut, bahkan mungkin ada kegiatan yang menginap, gitu, meluangkan waktu, gitu. Itu berat kalau datang dari diri kita sendiri. Tantangannya ada di sana. Tapi ya, sebenarnya ada cara supaya agar motivasi dan kemauan kita bangkit. Bagaimana caranya? Kita harus sering melihat tentang literasi keagamaan. Apa literasi keagamaan itu? Literasi keagamaan itu misalnya, kalau kamu ikut pengajian, kan ada hadis yang berbunyi begini. Ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa khaffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indahum. Jadi mereka kalau pengen menumbuhkan motivasi diri supaya kita semangat ya untuk ikut di dalam pengajian atau ikut di dalam diskusi atau ikut di dalam kerja-kerja kelompok atau ikut dalam kegiatan-kegiatan, itu kita harus sering melihat literasi penguat dari agama, terutama dari Al-Quran atau hadis. Yang tadi Bapak sampaikan dari hadis. Jadi artinya tidak berkumpul umatku fi baitin di dalam rumah-rumahnya Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitabnya Allah. Gitu kan? Mungkin anak-anak IMM kan ada beberapa waktu mereka ke masjid, kemudian mereka tadarus, gitu kan. Kemudian di sana disampaikan satu sama lain, nanti saling mendengarkan, mengoreksi bacaannya. Gitu.
Ya, harus disampaikan literasi itu. Nah, maka kata Rasulullah tadi, tidak berkumpul umatku di dalam rumahnya Allah kecuali di sana mereka yatsuna kitab Allah, membaca kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah wayatadarasuna, mereka saling tadarus, saling belajar, saling bertukar pikiran, dialog, diskusi. Kemudian setelah diskusi mereka setelah itu yatsuna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, maka mereka tidak akan mendapatkan kecuali turun kepada mereka malaikat. Ya, itu disampaikan kepada mereka. Jadi datangnya kita ke tempat ini ya tujuannya adalah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, motivasi itu yang kita bangkitkan di dalam diri kita. Jadi bagaimana cara untuk membangkitkan motivasi dan semangat di dalam diri kita supaya kita sadar diri untuk ikut pengajian atau majelis taklim atau majelis ilmu. Ya, itu harus datang memaksakan diri kita untuk membaca literasi keagamaan yang memberikan penguatan tentang kalau kita hadir di dalam majelis ilmu, kita hadir di dalam diskusi, bertukar pikiran, dialog. Nah, itu nanti akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu yang usaha yang bisa kita lakukan agar supaya semangat dan motivasi itu datang dari pihak dari internal diri kita. Gitu ya. Dimulai dari diri sendiri dulu Iya, ya, Pak, dari diri kalau sendiri dulu. ingin berdakwah gitu. Nah, mungkin balik lagi mungkin ya Pak ke Hmm. tema, karena kita temanya digital gitu Iya, Pak. betul. Nah, bagaimana sih Pak dakwah yang menarik gitu? Mungkin kita sudah menyebarkan dakwah kita nih di TikTok atau Iya. di Instagram atau di YouTube gitu ya Pak. Namun kita tuh sudah menyebarkan, namun mereka hanya lewat Iya. tapi kita juga sudah memberikan pesan yang menarik gitu Pak. Tapi mereka ya namanya juga anak muda sekarang suka scroll, tapi suka scrollnya tuh yang Yang asik-asik gitu, aja gitu. yang gak ada manfaatnya gitu Pak, yang Iya. joget segala macam. Apakah Iya. kita bagaimana tuh Pak? Nah, ya ini fenomena digital, dakwah digital itu unik sebenarnya. Menurut saya agak unik gitu ya. Iya. Orang-orang hari ini, terutama anak-anak muda, ketika scrolling TikTok, itu sedikit yang benar-benar kalau ada pesan tentang keagamaan itu benar-benar dibaca. Ya, ketika menemukan pesan-pesan agama langsung di scroll down gitu, langsung aja di scroll sama dia. Ya apaan sih gitu kan. Nah, ini kembali lagi kepada metode dan cara sebenarnya yang dikemas sebaik mungkin agar supaya menarik yang mereka lihat nggak sengaja lewat di berandanya mereka gitu kan. Ketika lewat di berandanya dia tertarik untuk membacanya atau mungkin menelusurinya. Nah, pernah saya temui ada satu akun TikTok gitu ya. Dia membuat judul di dalam, jadi di TikTok itu kan bisa pakai foto kemudian pakai slide kedua, ketiga dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi dia membuat judul dengan judul yang benar-benar menarik gitu. Ya, kamu tahu nggak tentang ini misalnya. Nah, silakan cek yang berikutnya. Jadi membuat dirinya bertanya-tanya. Maka nanti dia akan buka slide yang kedua, slide yang ketiga, slide yang keempat. Dan itu diantara triknya ya, membuat judul dan tema yang benar-benar benar-benar berbeda dengan orang pada umumnya, tapi dia merasa penasaran terus pada umumnya, nanti dia akan buka slide-slide yang berikutnya. Jadi diantara caranya dan triknya itu. Terus yang itu kalau dalam tulisan. Ya, kalau dalam bentuk video tadi sudah saya sampaikan, dalam bentuk video ya kecenderungannya kita sudah tahu semuanya. Bahwasanya diantara anak-anak muda itu lebih suka melihat video-video potongan-potongan yang singkat. Nah, yang singkat-singkat seperti itu. Atau mungkin kata-kata singkat yang lain, itu dari kata-kata motivasi. Kalau dari ayat Al-Quran misalnya, apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini adalah misalnya di dalam Quran surat Al-Insyirah di ayat yang terakhir, fa'idha faraqta fansab. Apabila kamu telah selesai pekerjaan maka lakukan pekerjaan yang. Itu contoh misalnya memberikan kata-kata singkat. Itu video. Atau misalnya di dalam hadis. Kemudian nanti ditulis ada running text-nya. Dia menyampaikan hadis, kullu ma'rufin shadaqatun. Segala kebaikan yang kamu lakukan adalah sedekah.
Nah, jadi itu triknya kalau video. Ya kalau kalau tadi pakai image atau pakai foto, yang di dalam foto itu ada narasi dan cerita atau kisah, ya seperti itu. Dibuat tema yang menarik, kemudian setelah itu nanti dia akan bertanya-tanya. Nanti dia akan buka slide-slide yang berikutnya. Kalau dalam video yang singkat-singkat. Berarti Gitu ya. jika kita ingin berdakwah, kalau di digital nih ya Pak ya, tadi yang Bapak sampaikan, yaitu harus sesuai metode, dan metode itu mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul. Mungkin zaman sekarang suka yang singkat-singkat, kita kasih yang singkat-singkat. Zaman sekarang suka yang estetik gitu kan ya Pak ya. Betul. Kita kasih yang estetik, seperti itu kan ya Pak. Ya, betul. Nah, menurut pandangan Bapak nih, bagaimana sih Pak Bapak melihat agama kita nih mungkin kayak di ujung mikrofon gitu, atau suka kadang suka dicela, dia paham agama ya Pak, ulama dia paham agama, tapi kadang dia sendiri mencela agamanya sendiri gitu Pak. Bagaimana tuh Pak menurut Bapak? Iya. Nah, kita menuju kepada subtemanya ini tentang agama di ujung mikrofon gitu kan. Artinya agama itu disampaikan melalui pesan-pesan yang ada di mikrofon gitu kan, yang ada di speaker, yang ada di mikrofon kita kan gitu ya. Nah, itu cara-cara yang sampai hari ini tradisional masih tetap dilakukan gitu kan. Nah, tadi pertanyaannya adalah tentang mereka yang tahu agama tapi mereka mencela agama. Itu maknanya mereka tidak mendalami seutuhnya apa itu agama gitu. Jadi ketika tidak mendalami, mengetahui agama seutuhnya, maka akan ada kesimpulan-kesimpulan di dalam dirinya bahwa agama itu tidak baik bagi dirinya, maka dia mencela itu gitu kan. Nah, maka di awal tadi saya sampaikan dengan membuka potongan ayat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 7, ayat 107, mohon maaf. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus Nabi Muhammad itu kecuali memberikan atau membawa rahmat bagi alam semesta. Jika kita memahami teks ayat ini, ya, maka tidak ada dakwah-dakwah khususnya di dalam ajaran agama kita, di dalam Islam, itu tidak ada ajakan, seruan, perintah yang di dalamnya tidak mengandung dan membawa kemaslahatan dan kebaikan. Tidak ada satupun. Semuanya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. Kalau muncul atau timbul kesimpulan dia mencela agama, artinya dia belum paham. Atau mungkin dia belum paham, oke. Tapi mungkin yang kedua ialah dia kurang literasi kali ya. Nah, maka tugas kita sebagai orang yang mengerti dan tahu untuk menyampaikan itu kepada mereka. Maka fungsi-fungsi dakwah itu di sini saya sebutkan ada 5. Pertama, fungsi berdakwah itu adalah informatif. Jadi berdakwah itu berdakwah ya, menyampaikan pesan itu pesannya harus informatif, jangan abstrak gitu. Pesannya harus konkret, pesannya harus jelas, ya informatif gitu ya. Harus ada informasi yang mereka dapatkan. Itu di dalam berdakwah mengajak itu harus ada pesan-pesan informatif. Yang kedua, di dalam berdakwah itu harus ada tabyin. Tabyin itu memperjelas, gitu ya, memperjelas. Kan ada tuh di dalam Quran nama surat di juz 30 itu al-bayyinah. Ya, sesuatu yang jelas, yang nyata. Dan dalam berdakwah itu harus jelas dan nyata, tidak boleh abu-abu. Nah, harus ada penjelasan, gitu ya. Jadi tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh dipotong-potong. Dipotong-potong dalam arti bukan berarti potongan video ya, tidak. Tetapi kalaupun memotong video maka harus tepat itu potongan video mana yang mau ditampilkan gitu. Jadi harus ada tabyin. Terus yang ketiga dalam berdakwah itu mengajak orang. Mengajak orang itu harus ada tabsyir. Tabsyir itu memberikan kabar gembira. Ya, jadi memberikan kabar gembira. Nah, tadi saya sampaikan kan, kalau buat broadcast untuk mengajak supaya anak-anak ikut di dalam pengajian, di dalam diskusi, nah, harus ada berita gembiranya. Berita gembiranya apa misalnya gitu. Nah, berita gembira itu biasanya di sana ada benefitnya lah apa gitu kan. Ya kita tidak bisa memungkiri mereka ikut, mungkin di antara motifnya ya karena itu. Maka ada kaidah di dalam berdakwah itu. Basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira, jangan membuat mereka kabur.
Terus yang kedua, yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah mereka, jangan mempersulit. Gitu. Jadi basyiru, beri kabar gembira kepada mereka, jangan buat kabur mereka. Maksudnya apa? Kalau nanti kamu tidak datang, nanti kamu akan dihukum. Kalau kamu nanti sekali nggak ikut, dicoret namanya, di blacklist. Oh, udah nggak mau lagi. Gitu ya. Nah, terus yang kedua tadi ada yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Gitu. Jadi jangan terlalu birokratif gitu ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan nggak mau terlalu ribet kan, maunya yang simple-simple saja kan. Nah itu harus ada fungsi tamsilnya, memberikan kabar gembira. Terus pesan itu harus mengandung petunjuk. Ya, petunjuk itu hidayah gitu. Harus ada nilai-nilai lah, nilai-nilai agama lah, nilai-nilai hidayah. Jangan aja nanti setelah pengajian malah lebih brutal kali kan, itu yang kita tidak mau. Nah, baru yang terakhir itu adalah tujuan supaya kita mengajak mereka itu supaya terhindar daripada laknatnya Allah kan gitu, supaya mereka tidak mendapatkan murkanya Allah. Kan kalau kita nggak ngajak dan ngasih tahu mereka, sedangkan mereka melakukan keburukan dan mereka tidak diingatkan, nanti kita membiarkan kemaksiatan kan, kesyirikan atau perbuatan dosa yang ada di depan mata tapi kita tidak ingatkan. Nanti datang laknatnya Allah. Laknatnya Allah itu datang kepada semua, tidak hanya kepada dia ketika Allah menurunkan bencana dan musibah, tapi kepada semuanya. Maka kita ingatkan itu dengan cara apa? Dengan cara berdakwah tadi, dakwah-dakwah yang menyenangkan. Maka di Persyarikatan Muhammadiyah itu selalu menyebutkan dakwah di Muhammadiyah itu harus menyenangkan, mengembirakan, mencerahkan dan memajukan gitu, dan berkemajuan. Jadi cara berdakwah seperti itu yang supaya orang itu mau, supaya orang itu tidak lari, supaya orang itu tidak kabur gitu ya. Tapi mereka yang ada datang kepada kita atau bahkan mungkin secara sukarela, saya mau ikut pengajian. Kapan lagi ada pengajian? Coba ada nggak anak IMM yang kayak gitu? Kapan lagi ada pengajian ya? Saya mau ikut gitu. Ada nggak kayak gitu? Berarti kalau belum ada, koreksi kepada bidangnya. Apa ya? Kok anak-anak nggak tertarik dengan pengajian yang kita adakan? Apa penyebabnya? Coba diskusikan. Tadi kan yang bapak sebutkan itu kan mungkin ada salah satu fungsinya itu yaitu nilai ya. Betul. Jadi kita harus mengajaknya tuh harus ada unsur nilai gitu ya Pak. Nah tadi juga yang tadi bapak contohkan, mungkin ada beberapa orang mungkin di lingkungan saya pribadi nih ya Pak, dia setelah mengikuti kajian atau pengajian gitu ya Pak, tapi dia malah kayak ya udah kayak yang tadi bapak sebutkan brutal segala macam gitu. Gimana tuh Pak cara menghadapinya gitu Pak? Padahal kayak gimana ya, dalam hati juga kayak buat apa kamu ikut gitu, tapi kalau setelah ikut kamu malah kayak gini gitu Pak. Menurut pandangan bapak seperti Iya. Ya artinya mungkin bisa jadi pesan yang disampaikan ketika dia ikut di dalam diskusi atau pengajian itu tidak menarik. Itu yang menyebabkan dia bertingkah yang nggak benar kali gitu kan. Tidak menarik gitu. Yang bukan menambah wawasan dan pengetahuan, yang ada mungkin dia apaan pengajian kayak gitu membosankan gitu kan. Maka mungkin dibuat pengajian-pengajian dalam bentuk yang berbeda ya kira-kira. Ada inovasi lah di dalam pengajian anak-anak muda gitu ya. Inovasinya apa ya, contohnya inovasi dalam pengajian anak muda ya? Ya mungkin dengan dengan ada kegiatan-kegiatan yang menarik lah. Contoh misalnya kalau anak-anak muda yang seusia saya gitu, diajak main futsal atau mini soccer gitu. Nah, jadi sebelum mini soccer yang futsal ada sedikit lah pengajian dalam arti bukan pengajian langsung duduk, enggak ya, ada motivasi dan pesan-pesan agama yang disampaikan gitu kan. Jadi dibuat semenarik mungkin, melihat kecenderungan mereka sebenarnya. Kecenderungan mereka apa biasanya maunya. Itu yang kita ajak dulu, baru setelah itu nanti lama-kelamaan kita ya penetrasi sedikit demi sedikit gitu kan. Ya, dengan kemauan mereka misalnya tadi, anak-anak muda ini sering
main futsal atau sering main mini soccer, ya boleh nanti kita berikutnya nanti kita kemas dengan sebelum mini soccer kita ada sedikit kultum misalnya kan begitu dengan cara-cara seperti itu. Nah, yang lain-lain kalau di bidang Imawati apa ya? Di bidang keputrian Imawati ya. Ya, misalnya ada uh, ya tentang Nisaiyah gitu kan. Saya yakin banyak anak-anak putri yang literasi tentang Nisaiyahnya belum sempurna. Masih banyak yang belum mengerti. Nah, itu ya cobalah itu sekali-kali disampaikan, diajak ya, dikemas dengan cara yang baik, tapi jangan sampai sekali ke pengajian besok nggak datang lagi. Gitu. Berarti ada hal yang tidak menarik bagi mereka yang bertanya, atau mungkin ada hal yang bertentangan dengan cara dia. Nah, seperti itu harus dipantau dan dilihat. Gitu. Maka perlu dokumentasi dan presensi biar tahu dia hadir ya, atau mungkin dia tidak hadir. 2 hari ini hadir, ternyata mereka yang kedua, yang ketiga tidak hadir, kenapa? Gitu. Ya dilakukan pendekatan-pendekatan lah supaya tahu penyebab kenapa yang ketiga atau yang keempat dia tidak hadir. Apa ya? Coba ada evaluasi nggak? Ada masukan nggak dari kakak atau dari apa namanya dari kamu tentang program yang kita adakan? Apa yang menyebabkan kamu kok yang ketiga dan keempat tidak mau lagi hadir apa? Nah, jadi lakukan pendekatan-pendekatan itu. Gitu kira-kira. Baik. Ya, inovasi. Tabayun ya tadi Pak ya, penjelasan juga mungkin di dalam fungsi-fungsi kita untuk berdakwah di Imawan dan Imawati semuanya. Lalu apakah ada faktor atau dampak gitu Pak yang mempengaruhi kenapa agama ini bisa disebut di ujung mikrofon gitu Pak? Iya. Nah, agama di ujung mikrofon ini kita maknai sebagai jangan sampai agama itu hanya tersampaikan melalui pesan-pesan mimbar, tetapi juga dia harus disampaikan dalam semua lini kehidupan. Hari ini orang itu banyak interaksinya ya dengan smartphone. Jadi mereka mendapatkan informasi dan literasi keagamaan itu hari ini diantaranya adalah melalui smartphone. Jadi agama di ujung mikrofon itu sekarang karena bentuknya digital, kita lakukan inovasi-inovasi tentang bagaimana cara kita menyampaikan pesan keagamaan tidak dengan cara-cara yang tradisional lagi melalui mikrofon gitu kan. Coba kalau melalui mikrofon ya palingan warga sekitar yang tahu. Tapi kalau pesan-pesan keagamaan itu kita sebarkan di media yang kita miliki, platform media yang kita miliki, itu sebarannya sangat luas. Jangkauannya kemana-mana kan. Jangkauannya melintasi batas, melintasi daerah, bahkan melintasi negara kan. Gitu. Jadi pesan-pesan itu yang dimaksudkan dengan agama di ujung mikrofon, maknanya adalah bagaimana metode dan strategi kita berdakwah di era digital ya supaya pesan-pesan keagamaan yang kita sampaikan itu tersebar luas kepada segmen masyarakat manapun, bahkan melintasi batas, melintasi ras, melintasi negara gitu kan. Yang pada akhirnya nanti orang akan melihat pesan ini bagus juga ya. Ya, ujungnya mungkin nanti dia akan bertanya adminnya siapa yang membuatnya misalnya. Jadi itu makna yang bisa saya definisikan ya dari tema tentang agama di ujung mikrofon supaya tidak menyampaikan pesan-pesan keagamaan itu tradisional, tetapi sedikit demi sedikit sudah mulai terlibat di dalam media-media digital agar sebaran dakwah, ajakan dan seruannya semakin banyak orang melihat. Gitu kira-kira. Mungkin yang Bapak maksud tadi agama di ujung mikrofon itu kita tidak hanya menyebarkan agama itu melalui pesan tradisional saja gitu. Betul. Kan. Sekarang kita dari zaman yang benar canggih mungkin bisa lewat platform TikTok atau YouTube dan juga tadi dengan metode-metode yang sudah kita bahas ya Pak ya, dengan fungsi-fungsi dakwah yang inovatif, tabayun, terus juga lalu ada nilai-nilainya ya Pak ya. Betul. Menurut Bapak nih, kita nih sebagai
anak muda, apalagi anak muda IMM ya Pak. Betul. Nah, bagaimana sih Pak cara kita membangunkan semangat, merangkul teman-teman kita semua agar kita mampu dan bisa gitu Pak dalam menyebarluaskan agama ini melalui digital mungkin ataupun pengajian-pengajian yang akan kita lakukan gitu Pak. Ya, yang pertama harus punya inovasi. Terus yang kedua harus konsisten. Jangan sekali dan pertama. Jangan ini pertama dan terakhir. In fact pertama dan terakhir, besok-besok nggak lagi. Maka agama itu mengajarkan, ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu, khairul a'mali qalla wa adwam. Sebaik-baik amalan itu sedikit, tapi terus menerus. Kalau yang lebih baik mah amalan yang banyak, karena ada hadisnya menyampaikan begini, man aktsaru amalan aktsaru fadlan. Barang siapa yang banyak melakukan, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Tapi di satu sisi ada hadis yang menyampaikan, kalau kamu lagi malas-malasnya sekurang-kurangnya sedikit tapi terus menerus gitu. Khairul a'mali qalla wa adwam. Sebaik-baik perkara itu yang dilakukan sedikit tapi continue. Nah, termasuk misalnya dalam program ini misalnya gitu ya, Impact IMM Impact Talks gitu ya, yang mengulas beberapa tema-tema dan subtema yang kontekstual dalam hari ini, dalam beberapa hari ini kan misalnya. Itu jadi yang pertama adalah inovasi. Tadi saya sudah jelaskan inovasi. Yang kedua adalah harus konsisten, istiqomah gitu. Nah, jadi yang pertama inovasi, konsisten. Jangan sampai nanti kayaknya viewernya dikit ini, nggak ada feedbacknya buat kita. Bukan itu gitu kan. Tapi konsistenan, keistiqomahan kita yang dituntut gitu. Endurance, ketahanan diri kita untuk terus menyampaikan itu. Terlepas nanti yang melihatnya sedikit atau tidak, ya biarin aja. Kasih aja pesan terus menerus gitu. Tanpa mempertimbangkan followernya. Tapi harus lihat ya. Yang ketiga, selain konsisten, selain inovasi, yang ketiga itu harus dilihat segmennya itu. Ya, segmennya kan untuk mengajak mahasiswa lah, terutama anak-anak FKIP lah ya. Nah, harus dilihat anak-anak FKIP itu kecenderungannya apa, gitu ya. Apa yang mereka sedang geluti, apa yang mereka sedang gandrungi sekarang. Libatkan diri kita atau libatkan kita dengan mereka, baru setelah itu nanti kita susun atau kita buat tema yang sesuai dengan mereka gitu. Jadi harus dilihat, yang ketiga harus lihat segmennya siapa. Yang mau kita dakwah, yang mau kita ajak harus dilihat segmennya. Supaya jelas, gitu kan. Kalau jangkauan kita ke masyarakat luas, berarti pesannya harus pesan apa gitu. Kalau segmen kita kepada anak-anak mahasiswa, segmennya apa. Jadi dilihat segmennya. Dilihat target yang akan kita tuju itu siapa. Supaya benar-benar sampai. Ya, tapi kita mulai dulu dari yang kecil-kecil. Ya, jangan maunya nanti saya mau langsung, nggak bisa. Segala sesuatu itu kan harus berproses. Ada tahapannya dari kecil. Lihat grafik gitu kan. Grafik itu kan dari bawah naik ke atas gitu ya. Ke atas terus gitu kan. Jangan sampai nanti melandai, ujung-ujung udah nggak ada. Ditutup. Nah, Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin cara kita untuk berkelanjutan mungkin harus istiqomah, betul. konsisten, lalu juga harus ada unsur nilainya dan Betul. Oke, Bapak, terima kasih Bapak. Mungkin untuk terakhir kali ya Imawan dan Imawati, mungkin ada closing statement dari Bapak tentang agama di ujung mikrofon ini untuk Impact Talks ini, Bapak. Baik, saya tutup dengan ucapan atau saya tutup dengan kata-kata tujuan kita berdakwah itu sesungguhnya untuk mencapai dan mewujudkan tujuan hidup tujuan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Jadi itu sebagai penutup IMM atau Impact Talks ini. Jadi tujuan kita mengajak orang, tujuan kita berdakwah itu adalah supaya mereka tercerahkan, supaya mereka terarah kehidupannya, dan supaya juga mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu sebagai penutup lah ya. Semoga kegiatan ini terus berlanjut, kegiatan ini istiqomah,
Dan kegiatan ini nanti benar-benar sesuai temanya, Impact Talks. Impact Talks itu artinya perbincangan atau podcast atau dialog yang memberikan dampak. Nah, dampak apa? Dampak kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga benar-benar bisa terrealisasi dan terwujud. Amin. Amin. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Baik, Bapak sama-sama. yang sudah menyampaikan closing statement bahwasanya ibadah itu harus berkelanjutan ya Pak ya. Betul. Harus berinovasi, harus ada nilainya. Mungkin yang tadi sudah kita jelaskan, yang sudah kami bincangkan gitu kan, kami bincang-bincang harus ada unsur mengajak, lalu juga metode yang unik seperti itu. Mungkin cukup sekian Impact Talks pada siang hari ini, dan pada Impact Talks yang pertama nanti juga akan beralih ke Impact Talks kedua dengan isu yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan hadir dan sudah memberikan penjelasan kepada kita semua, Imawati dan Imawati, agar lebih bisa untuk berdakwah lebih maju lagi, lebih bersemangat lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah haqqa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.